Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Part 2 Season 2 Bencana Alam sebagai penanda Imam Mahdi akan muncul teman-teman di antara kita. Dan sudah ada di antara kita. Kita lihat videonya dari Romo Kiai Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana penanda Al-Mahdi Satrio Piningit Ratu Adil dengan risalahnya telah di antara kita. Season 2 Jatayu Sabdo Tomo. Sastra Dharma Weda ini khususnya untuk pengingat, pepiling, penggugah bagi komunitas Jatayu Jamaah Tatanan Wahyu. Namun semoga juga menjadi tambahan wawasan bagi umat manusia. Tersebut di dalam Quran surat Al-Isra 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul untuk ada di antara umat manusia itu sendiri. Bencana dalam kategori azab menunjukkan sudah munculnya Al-Mahdi atau Imam Mahdi atau Satrio Piningit atau Ratu Adil. Bencana di mana-mana. Ada apa dengan bumi ini? Goncangan demi goncangan bumi mengeluarkan isinya. Manusia kebingungan dengan ini semua. Bertanya-tanya ada apa dengan bumi saat ini. Diakui atau tidak diakui, model beragama kita didasarkan pada pijakan anggapan, keyakinan, kepercayaan. Kita tidak pernah mengetahui persis, kita tidak mengenal persis, kita tidak mengetahui apapun perihal agama kalau kita mau jujur, kecuali hanya wawasan pengetahuan yang lahir dari kehidupan lahiriah, hanya dari fenomena-fenomenanya belaka. Kita hanya melakukan usaha mengamati kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, hasil konsep dari pendapat dan rumusan bahkan konspirasi orang-orang di masa lalu. Kemudian kita yakini hal ini sebagai kebenaran Tuhan, diperspektifkan sebagai bagian dari keimanan, kemudian berperilaku bertuhan. Dan kita meyakini akan menjadikan seseorang untuk bisa menjadi wali-wali Allah dan masuk surga, mendapatkan bidadari, namun tanpa ikatan kenal mengenal, tidak menerima ikatan janji sebagai sang penerima janji di hadapan sang utusannya. Seperti seseorang yang berpakaian dan berperilaku sebagai karyawan tampak sedemikian rupa, meniru, memirip-miripkan, namun fakta realitasnya bukan sebagai karyawan, maka tidak akan pernah menerima janji keanggotaan sebagai karyawan, hanya yakin akan memperoleh gaji dan pesangon. Sampai pada batas waktu meninggal pun tidak pernah memperoleh apa-apa karena memang bukan karyawan. Seperti yang tertuang di dalam Al-Baqarah 80 tertuang dengan sangat gamblang. Mereka tidak akan tersentuh oleh api neraka. Kemudian dipertanyakan oleh Tuhan, apakah kamu sudah terikat janji dari Allah, menerima janji dari Allah, kemudian Allah tidak akan menyalahi janjinya, ataukah kamu hanya mengatakan terhadap Allah apa yang sesungguhnya sama sekali tidak kamu ketahui. Kemajuan sebuah komunitas atau bangsa atau negeri bukan sekedar masalah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, megahnya infrastruktur dan fasilitas sarana prasarana, apalagi hanya dinikmati oleh segelintir orang-orang tertentu. Kalau ternyata penduduknya, rakyatnya bergelimpangan, rakyatnya tertindas dan menjadi budak ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjadi budak oleh fasilitas sarana infrastruktur yang sedang dan yang dibangun. Pada satu sisi, pemegang kekuasaan dan orang-orang dekat dengan kekuasaan hidup mewah, bermegah-megahan, bersenang-senang. Sedang di sisi lain, banyak rakyat hidup dalam kemiskinan, sehingga pemerintahnya kebingungan menutupi keadaan yang sebenarnya dengan bangunan besar dan megah, fasilitas infrastruktur besar dan megah. Yang dilakukan hal ini tentu kebohongan. Ini adalah kemajuan yang palsu. Maka tertuang jelas di dalam ayatnya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, melakukan pembaharuan, pemurnian, dimulai dari orang-orang yang hidup mewah di dalam negeri itu. Mereka mengingkari keberadaanku dan keberadaan utusanku. Mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan sebagai ketetapan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Maka sekali lagi tertuang,
di dalam Al-Isra 15 di depan sudah kita ungkap. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Ayat ini dengan kata lain mengatakan bencana dalam kategori azab sebagai fenomena-fenomena bencana alam bisa jadi kategori azab, menunjukkan keberadaan Imam Mahdi, Satrio Piningit atau Ratu Adil sebenarnya sudah muncul di antara kita. Sehingga dalam Uga Prabu Siliwangi tersebutkan sudah berganti zaman, namun manusia tidak mengetahui kalau sudah berganti zaman. Masih berpikir kapan zaman ini berubah, kapan sang Buddha Angon, sang Pinilih muncul. Kalau manusia kebingungan menunggu dan membahas ciri-ciri fisik, akan sangat mudah terbohongi oleh pikirannya sendiri, oleh perspektifnya sendiri, oleh pendapatnya sendiri. Karena ciri fisik sangat mudah untuk ditiru. Misalnya tahi lalat umpamanya bisa ditiru dengan cukup spidol hitam, rambut dengan disemir bisa ditiru, apalagi pakaian akan sangat mudah dijahitkan. Selagi risalah ajarannya saja dalam deskripsi dan definisi bisa dimirip-miripkan sedemikian rupa. Yang jelas, yang tertuang di semua kitab-kitab suci tertuang yang menjadikan manusia adalah keberadaannya, menjadikan manusia bersaksi, menjadikan manusia mengetahui hakikat karena memang mengenal hakikat kehidupan, bukan pendefinisian hakikat. Ketiga, mengenal persis dalam kepastian tentang tujuan hidup, paham dan mengerti pasti alamat tujuan kembali pulang selamat kepada Tuhannya. Akhirnya ada ungkapan jika Satrio Piningit atau Ratu Adil atau Imam Mahdi muncul akan masuk zaman Kala Subuh, zaman kesejahteraan, zaman keadilan, zaman kemakmuran. Masalahnya kalau seseorang tidak ikut tahlilan, kalau seseorang tidak ikut imam yang memimpin doa, imam tahlil, maka juga tidak akan ikut mendapat ambeng atau bingkisan. Imam tahlil orang yang memimpin tahlil, yang dapat ambeng yang ikut tahlilan, yang diajak ikut tahlil mereka yang bisa tahlil, yang ikut tertata, ikut tentram, ikut damai, ikut bahagia, ikut selamat, yang ikut dalam Kala Subuh mereka yang ikut Imam Mahdi, hamba Tuhan yang atas kehendak Tuhan menjadi pemimpin orang-orang yang berada di dalam hudan sehingga disebut Mahdi. Mereka yang di dalam terang cahaya Tuhan, mereka yang meminta ilmu terang kepada sang utusan sehingga menjadi bagian dari sang Satrio, menjadi bagian dari sang Mahdi, yang orang mendapat petunjuk, yakni orang yang memperoleh terang cahayanya. Inilah mereka yang berada di dalam adil. Tidak tiba-tiba muncul, tapi kita tidak memiliki skill keterampilan apapun. Semoga bermanfaat, menjadi alat berpikir bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Itu dia ya season 2-nya dari bencana penanda Imam Mahdi akan muncul. Satrio Piningit, Ratu Adil telah ada di antara kita. Cuman menunggu waktu saja beliau dibayar. Nah, itu dia teman-teman video kali ini. Jangan lupa subscribe Al Qadri TV. Terima kasih. Assalamualaikum.